Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Sebelumnya, nama saya Mayviva Natasaini Astiawan dengan NIM 240271110014. Saya berasal dari program studi D3 Entrepreneurship yang beralamatkan di Jalan Mendokan Semampir Indah, yang memiliki motivasi bilas muka, gosok gigi, dan evaluasi. Sebelum memulai presentasi, mari kita doakan kedua orang tua kita agar selalu dijaga pada dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, kita mulai. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, serta berbelas kasihlah kepada mereka berdua seperti mereka berbelas kasih kepada diriku di waktu aku kecil. Amin. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Landasan Syariat dan Kehidupan Umat, yang diambil dari tema sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama, pengertian hukum Islam. Hukum Islam atau yang dikenal sebagai syariat adalah sistem hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, serta hasil ijtihad para ulama melalui metode fikih. Hukum ini mencakup aturan-aturan yang mengatur kehidupan umat Islam, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah, atau hubungan sosial dan ekonomi. Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keterlibatan dalam masyarakat sesuai dengan ajaran agama Islam, serta menjaga 5 tujuan utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mengapa sih pengertian hukum Islam itu penting? Karena memahami sumber-sumber hukum dalam kehidupan umat muslim penting karena Al-Quran, hadis, ijmah, dan qiyas menjadi suatu landasan bagi penerapan hukum Islam yang adil sesuai dengan ajaran agama. Melalui pemahaman ini, umat muslim dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan tuntutan syariah, baik dalam beribadah maupun hubungan sosial, serta membuat suatu keputusan yang didasari oleh moralitas dan nilai-nilai Islam. Definisi sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan rujukan dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan aturan dan prinsip dalam kehidupan umat muslim, baik berkaitan ibadah maupun hubungan sosial. Sumber-sumber ini diambil dari ajaran yang berasal dari wahyu Allah dan pedoman Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, serta hasil dari ijtihad ulama dalam mentafsir hukum untuk situasi yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Quran dan Hadis. Sumber hukum Islam dibagi menjadi 2 kategori, yaitu sumber primer, sumber sekunder. Sumber primer sendiri yaitu mencakup Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman utama. Sementara itu, sumber sekunder terdiri dari ijmah atau kesepakatan para ulama dan qiyas atau analogi yang digunakan untuk melengkapi dan menafsir aturan yang tidak dijelaskan secara langsung dalam sumber primer. Lalu ada sumber-sumber hukum Islam dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam yang berperan sebagai pedoman hidup bagi umat muslim,
mengatur segala aspek kehidupan mulai dari ibadah hingga muamalah, yaitu hubungan sosial. Sebagai wahyu Allah, Al-Quran berisi ayat-ayat hukum yang mengatur tentang ibadah, moral, hukum-hukum sosial, seperti perintah zakat, larangan riba, dan hukum waris. Contoh pada surah Al-Baqarah ayat 43, yaitu kewajiban berzakat. Lalu ada Al-Quran memiliki keabsolutan dan kesucian yang tidak terbantahkan. Mengapa demikian? Karena Al-Quran itu dianggap sebagai firman Allah yang terlibat dan tidak akan berubah sepanjang masa. Umat muslim meyakini bahwa setiap ayat Al-Quran dalam Al-Quran berlaku sepanjang zaman, sehingga menjadi landasan dalam menetapkan hukum-hukum syariah yang bersifat universal. Kesucian dan otoritas Al-Quran sebagai sumber hukum utama membuatnya menjadi rujukan mutlak dalam menetapkan aturan-aturan kehidupan. Selanjutnya ada sunnah. Sunnah merupakan suatu ajaran tindakan dan persetujuan oleh baginda Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah dijadikan suatu pedoman bagi umat muslim setelah Al-Quran. Sunnah melengkapi dan menjelaskan penerapan hukum yang belum diatur secara detail dalam Al-Quran. Sunnah sendiri dibagi menjadi 3, yaitu sunnah qauliyah, yaitu perkataan Nabi, sunnah fi'liyah, yaitu tindakan Nabi, dan sunnah tahririyah, yaitu persetujuan Nabi terhadap tindakan sahabat. Contoh, pada sunnah fi'liyah, yaitu berzikir sesuai perkataan Nabi. Lalu pada sunnah qauliyah ditetapkan dalam hubungan sosial seperti makan dengan tangan kanan yang merupakan persetujuan Nabi. Lalu ada ijmah. Ijmah adalah kesepakatan para ulama atau seorang cendekiawan muslim terhadap suatu hukum Islam dalam suatu perkataan yang tidak dijelaskan secara langsung oleh Al-Quran dan Sunnah. Ijmah itu sangat penting dalam hukum Islam karena memberikan kepastian hukum dan menjaga kesatuan pandangan di kalangan umat muslim mengenai isu-isu kontemporer yang berkembang di sekitar kita. Proses terbentuknya ijma melibatkan diskusi dan musyawarah di antara para ulama dari berbagai daerah hingga tercapainya suatu kesepakatan. Contoh, dalam sejarah Islam adalah penetapan hukum mengenai sholat tarawih berjamaah yang disepakati pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Lalu next ada qiyas. Qiyas adalah metode penerapan hukum Islam dengan menggunakan analogi di mana suatu perkara baru yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah disamakan dengan hukum perkara yang sudah ada karena memiliki sebab yang sama. Fungsinya adalah untuk memberikan solusi hukum bagi masalah-masalah yang belum pernah diatur secara eksplisit dalam sumber-sumber primer di hukum Islam. Proses qiyas melibatkan 4 elemen utama, yaitu asal atau kasus yang ada hukumannya, cabang atau kasus baru, ilah atau alasan hukum, dan hukum asal. Contoh penerapan qiyas yaitu hukum tentang narkotika yang dilarang karena efeknya atau dampaknya itu sama dengan khamar atau minuman keras, yaitu sama-sama memabukkan, merusakkan akal, sehingga hukumnya itu dihiaskan sebagai
haram. Next ada sumber sekunder, hukum Islam. Istihsan adalah metode penerapan hukum dengan memilih solusi hukum yang dianggap lebih baik atau tepat. Meskipun berbeda dari ketentuan umum, demi keadilan dan kemaslahatan, penggunaan istilah istihsan berfungsi untuk menjaga keluasan hukum Islam dalam situasi tertentu yang membutuhkan keputusan lebih bijaksana. Maslahah mursalah mempertimbangkan kemaslahatan umat dalam menetapkan hukum, terutama dalam hal yang tidak diatur secara jelas oleh Al-Quran tentunya dan Sunnah. Uruf atau kebiasaan lokal juga memainkan peran penting dalam hukum Islam karena kebiasaan masyarakat seringkali menjadi dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu ada integrasi sumber hukum dalam kehidupan umat. Sumber hukum Islam seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas mempengaruhi kehidupan sehari-hari umat muslim dengan memberikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan. Hukum Islam membentuk perilaku pribadi dan sosial mulai dari cara beribadah, berinteraksi, hingga menjalankan aktivitas ekonomi, sehingga menciptakan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, moralitas, dan kemaslahatan. Lalu, tantangan apa sih dalam penerapan hukum Islam itu? Yang pastinya dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pandangan pribadi para ulama. Setiap ulama atau komunitas dapat menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan cara yang berbeda-beda yang seringkali mencerminkan konteks budaya dan sosial beragama di masyarakatnya. Lalu kesimpulannya, pemahaman mendalam tentang sumber-sumber hukum Islam sangat penting bagi umat muslim untuk menerapkan ajaran agama secara tepat dan efektif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, umat muslim dapat memperoleh panduan yang jelas mengenai berbagai aspek kehidupan dalam beribadah, hingga hubungan sosial dan ekonomi. Pengetahuan ini juga membentuk dalam menghindari kesalahpahaman yang dapat muncul akibat interpretasi yang tidak tepat atau kurang pemahaman. Dalam konteks modernisasi dan globalisasi, penting bagi umat Islam untuk mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dapat berinteraksi dengan nilai-nilai universal dan perkembangan baru di berbagai bidang. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang sumber hukum Islam akan memfasilitasi dialog yang konstruktif dan solusi inovasi yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat modern. Sekian dari saya, Mei Fanatasini Astiawan. Terima kasih.